Bidadari itu sebenarnya sejak awal sudah keliru, sudah salah. Kalau misalkan kita mau merunut secara etimologis, maka yang dimaksud dengan bidadari itu adalah malaikat Jibril. Bukan wanita cantik bermata jeli yang diperuntukkan kepada manusia-manusia yang sangat baik hati setelah beliau meninggal. Kenapa seperti itu? Karena bidadari itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bidadari itu artinya widya, dari atau bidya, dari. Widya atau widya itu artinya adalah pengetahuan, dari itu artinya adalah penyampai. Jadi penyampai pengetahuan atau penyampai pesan-pesan ilahiyah, penyampai pesan-pesan pengetahuan, begitulah kurang lebih. Jadi penyampai pesan ilahiyah itu tentu saja adalah Jibril, bukan wanita bermata jeli, kan seperti itu. Adapun hur atau hurin itu dalam bahasa Arab yang artinya adalah bidadari, yang kita terjemahkan ke dalam artinya menjadi bidadari, itu justru sama sekali tidak relevan. Bidadari, bahasa Sanskerta Vidyadhar atau Apsara, Sanskerta Apsar, adalah makhluk berwujud manusia berjenis kelamin wanita yang tinggal di kayangan atau di surga dalam kepercayaan Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang nonton video ini, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, dijauhkan dari paham-paham yang menyimpang. Amin Allahumma amin. Pak Guru Gembul, begitulah nama channelnya ya. Saya menyebutnya Pak Gembul. Pak Gembul, Anda menyatakan lebih tepatnya bidadari itu adalah malaikat Jibril. Pak Guru Gembul, ini pertama yang akan saya bahas dulu ya. Di dalam Islam, antara bidadari atau yang dalam bahasa Arabnya itu adalah hurun in, dan malaikat Jibril ini adalah sesuatu yang berbeda, Pak. Karena penciptaannya pun berbeda. Kalau malaikat Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari nur, dari cahaya. Sementara kalau bidadari ini ada 4 unsur penciptaannya, terdiri dari 4 unsur. Kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi ini. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi juz 9, tepatnya di halaman 134. Ini kita bisa lihat qala khalaqallahu al-hural in, Allah menciptakan bidadari, atau Anda tidak mau menyebut bidadari ya, Allah menciptakan hurul in min asabi'i rijlaiha, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ujung jari kakinya ila rukbatiha, sampai lututnya itu diciptakan dari minaz za'faron. Oleh Allah diciptakan dari za'faron. Wa min rukbatiha ila tsajiha minal miskil al-adfar. Kemudian Allah menciptakan bidadari itu dari lutut sampai payudaranya itu diciptakan dari misik yang sangat harum. Wa min sat'iha ila unukiha, dari payudara sampai lehernya ini minal ambaril ashab, diciptakan dari ambar yang kelabu. Wa min unukiha ila ra'siha minal kafur al-abyad, dan dari leher sampai ke kepalanya itu ke atas diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kafur yang putih. Nah, demikian itu penciptaan bidadari. Sementara kita tahu kalau malaikat Jibril itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, tugas-tugasnya. Kita buka satu referensi saja di dalam surat Al-Waqiah, yaitu ayat 22 ya. Wa hurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hurun in alias bidadari yang kita kenal di Indonesia ini, bidadari itu ka'amthalil lu'lu'il maknun, bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan itu. Dari indahnya begini, itu ungkapan dari keindahannya. Tujuannya untuk apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah balasan bagi apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh di dunia ini.
Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya, gambarannya pada ayat 35. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna bakara urban atsraba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insya'a. Aku ciptakan bidadari itu faj'alnahunna abkara, dan kuciptakan selalu perawan. Urban atsraba, yang sebaya-sebaya itu. Li ashabil yamin. Untuk apa? Li ashabil yamin memang diperuntukkan untuk orang-orang yang ashabil yamin, yang menerima kitab dari tangan kanannya. Itulah sekedar gambaran beberapa ayat dalam Al-Quran tentang penciptaan dan fungsi, alias fungsinya lah, fungsinya bidadari nanti di sorga. Kalau malaikat Jibril tugasnya kan menyampaikan wahyu sebagaimana kita ketahui. Dan ternyata apa yang Anda sampaikan itu, Pak Gembul, bukan dari Islam. Yang Anda sampaikan itu adalah pengertian bidadari secara itu menurut keyakinan agama Hindu, Pak. Jadi bidadari yang Anda maksudkan sebagai wanita penghubung, penyampai pengetahuan, bukan malaikat Jibril. Tapi memang di dalam agama Hindu itu adalah bidadari itu memang perempuan, jenis kelaminnya wanita yang cantik jelita, sebagai penghubung, pembawa warta. Memang seperti itu antara dari dewa-dewa terhadap manusia. Nah, kalau Anda tidak percaya, mari kita dengarkan dulu. Ini saya ambil di channelnya orang Hindu, bahwa bidadari itu adalah memang penghubung kalau di dalam konsep keyakinan agama Hindu ini. Bidadari, bahasa Sanskerta Vidyadhar atau Apsara, Sanskerta Apsar, adalah makhluk berwujud manusia berjenis kelamin wanita yang tinggal di kayangan atau di surga dalam kepercayaan Hindu. Tugas dan fungsi mereka menurut agama Hindu adalah menjadi penyampai pesan para dewa kepada manusia. Ada kalanya mereka diutus untuk menguji sejauh mana ketekunan seorang pria dalam bertapa, dengan cara mencoba membangunkan para petapa dari tapa mereka. Nah, sementara bidadari atau hurul in yang dipahami di dalam Islam, entah itu apalah namanya nanti sebutannya di Indonesia ini, karena nama bidadari ya hanya ada di sini di Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak dikenal namanya bidadari. Toh memang sebagaimana maling itu di Arab tidak ada, tapi kalau sarik banyak, Pak. Ya, toko kalau di Arab tidak ada, yang banyak di sana dukan. Jadi apalah namanya penyebutannya di sini terserah, tapi yang penting konsep di dalam Al-Quran dan hadis yang namanya bidadari yang kita yakini di dalam konsep Islam itu adalah hurun atau hurul in, dan ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keempat unsur tadi yang diperuntukkan untuk melayani orang-orang Islam menjadi istri orang-orang yang soleh nanti kelak di akhirat. Begitu Pak Guru Kembul ya.